Allahu Akbar, Hukum dasar dalam Islam mengajukan diri untuk kepemimpinan di level manapun adalah perkara yang tidak seyogyanya kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah. Para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita baik secara langsung di Masjid Raya ini maupun melalui media radio. Para jamaah yang mulia, sekarang kalau kita menyaksikan di berbagai tempat dipenuhi dengan baliho, spanduk, banner, mungkin juga dalam bentuk bendera, orang-orang yang mengajukan diri kepada masyarakat untuk dipilih jadi pemimpin mereka, baik itu di level provinsi maupun kabupaten kota. Tentu kalau dilihat dari sisi, karena sekarang musimnya pemilu kada, baik pilgub, pilbub, pilwalkot, maka ini tentu sesuatu yang lumrah karena lagi musimnya. Sebagaimana halnya kita melihat banyak durian di pasar-pasar, tentu karena lagi musim durian. Nah, hal ini dari sisi karena lagi musim, ya lumrah bahwa tadi di mana-mana banyak baliho, banyak spanduk, banyak banner, orang-orang yang mengajukan diri untuk dipilih. Nah, kadang-kadang
dengan berbagai narasi-narasi yang kadang-kala mohon maaf ketika kita mengenal betul orang tersebut lalu kemudian kita baca narasi yang ditulis, kitanya mungkin yang merasa geli dengan apa yang ditulis. Jujur, amanah, tanggung jawab dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita ingin membahas sesungguhnya dalam pandangan Islam bagaimana hukum mengajukan diri untuk satu jabatan kepemimpinan. Ini sebetulnya bukan saja pada level gubernur tadi atau bupati wali kota, tapi di level manapun. Dalam bahasa disebut dengan al-imaratu 'alal khalq, kepemimpinan terhadap manusia itu di berbagai level. Para jamaah rahimakumullah, para ulama ya, tentu ketika memfatwakan sesuatu berdasarkan kepada dalil yang ada. Hukum dasar dalam Islam mengajukan diri untuk kepemimpinan di level manapun adalah perkara yang tidak seyogyanya kita lakukan. Jadi hukum dasarnya nanti kita sebut pengecualiannya. Hukum dasarnya di dalam Islam seseorang tidaklah mengajukan diri untuk dipilih jadi pemimpin. Lalu bagaimana juga ya kalau dia diminta untuk memimpin dan dia merasa mampu untuk memimpin dan dia ingin berbuat kebaikan untuk kemaslahatan agama dan umat dan dia merasa mampu untuk menjalankannya, nah baru dia kemudian menerima. Kalau diminta, kalau dia mampu ketika diminta menurut pandangan dia untuk dia menjalankan amanah. Kenapa disebut demikian jamaah rahimakumullah? Berdasarkan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar oleh para ulama. Ini dibahas di dalam kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid. Di subjudul Mauqiful Muslimi minal wilayati, Mauqiful Muslimi minal wilayah, terjemahannya seperti saya sebut tadi, bagaimana seorang muslim memposisikan diri untuk jabatan kepemimpinan adalah tidak mengajukan diri, tetapi diminta dan dia merasa mampu untuk kemudian
berbuat dan menjalankan amanahnya, baru dia terima. Kalau kita lihat misalnya Abu Bakar diminta oleh para sahabat besar kalangan Muhajirin dan Ansar untuk beliau memimpin setelah Rasulullah. Abu Bakar tidak mengajukan diri. Setelah Abu Bakar, Umar berdasarkan wasiat daripada Abu Bakar sebelum beliau meninggal, bermusyawarah dengan para sahabat siapa penggantinya. Beliau wasiatkan kalau beliau nanti tidak ada, Umarlah memimpin. Umar tidak mengajukan diri. Utsman bin Affan tidak mengajukan diri. Tapi Utsman bin Affan adalah diminta oleh 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab semasa beliau masih hidup. Nanti kalau saya tidak ada yang menggantikan saya, kalian musyawarah siapa yang menggantikan saya. Diserahkan musyawarah 6 orang sahabat. Ali bin Abi Thalib setelah terbunuh Utsman bin Affan juga diminta oleh musyawarah para sahabat untuk menjadi pemimpin setelah Utsman bin Affan. Maka jamaah rahimakumullah, beberapa hadis yang kemudian akan kita baca untuk menjadi dasar bahwa pada dasarnya di dalam Islam seorang muslim itu tidak meminta jabatan, tetapi kalau diminta dan dia merasa mampu menjalankan amanah, baru dia terima. Pertama adalah hadis dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata Abdurrahman berpesan kepada saya, ya Abdurrahman, la tas'alil imarata. Hai Abdurrahman, jangan minta jabatan kepemimpinan. La tas'alil imarata, jangan minta. Nah, ini kan jelas Nabi berpesan jangan minta jabatan. Kenapa disambung oleh Rasulullah kepada Abdurrahman, fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Karena kalau kamu minta suatu jabatan kepemimpinan, maka kamu akan dibebani oleh Allah untuk menjalankan kepemimpinan tersebut dan tidak akan dibantu ditolong oleh Allah, karena kamunya yang mau sendiri, bukan orang yang mau kamu memimpin. Kamunya, bukan orang yang memberi amanah kepada kamu, kamu minta amanah. Maka kalau kamu dapat dengan cara meminta, maka ini akan dibebankan oleh Allah kamu dalam menjalankannya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika kamu mendapatkan jabatan kepemimpinan tanpa meminta, maknanya diminta, diberikan, maka kamu dalam menjalankan amanah itu akan dibantu oleh Allah. U'inta 'alaiha. Hadis ini jamaah rahimakumullah sangat kuat. Rawahu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi. Jelas sekali petunjuk hadis ini, jabatan kepemimpinan itu tidak diminta.
tidak memintanya. Karena kalau meminta suatu jabatan, ketika kita mendapatkannya, itu akan dibebani oleh Allah dan Allah tidak akan membantu. Berbeda kalau kita tidak meminta tapi dimohon. Lalu kalau kita menjalankan yang diminta kita untuk suatu amanah jabatan, Allah akan bantu kita. Jamaah yang mulia, para pendengar yang berbahagia, sekarang ini ada juga narasi orang-orang yang maju ini. Narasinya apa? Dia mengkondisikan secara narasi seolah-olah bukan maunya dia untuk maju, tapi karena diminta banyak orang. Sehingga ada orang yang mengatakan, "Lun tuan sebetulnya katiblah kahe nyokam pantion, lun kena istirahat, lun kena ibadah kero. Tapi ramai dah orang jak orang mo, ibagah ni bantulah ganyo ni maju ran, nyurulah raka." Padahal kalau kita cek, entah siapa yang minta dia. Padahal dia sendiri yang mau, lalu kemudian menarasikan ramai dah ijak orang bak longga. Ya begahnya menyekan ran. Hana bereh linyo. Sebutnya je lun haik lo pikir katib lah kapan tion lo kena istirahat. Ini narasi dia. Padahal entah siapa yang datang minta dia. Drama doyan. Lalu mengkambing hitamkan orang lain. Karena kalau langsung dia bilang sendiri, loncik menghedra, ini kan jadi satu masalah. Ini satu hadisnya. Hadis yang berikutnya adalah dari Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi, dari Abdurrahman ibn Samurah. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Qala Abu Musa al-Ash'ari, aqbaltu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani minal ash'ariyin, ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari. Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya pernah datang menghadap Rasulullah, lalu ikut bersama saya dua orang dari suku Ash'ari. Yang satu berdiri di sebelah kanan saya, yang satu lagi sebelah kiri saya. Fakilahuma sa'ala al-amala wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku. Kedua orang ini rupanya ikut Abu Musa menemui Rasulullah adalah minta jabatan. Sedangkan Nabi waktu itu sedang bersiwak. Faqala ya Aba Musa au ya Abdullah ibn Qais. Wahai Abu Musa, kata Rasulullah, nama Abu Musa adalah Abdullah ibn Qais. Qala qultu, lalu aku berkata, kata Abu Musa, walladhi ba'athaka bil haqq ma atla'ani ala ma fi anfusihima wa ma sya'urtu annahuma yatlubanil amal. Abu Musa mengatakan, demi Allah yang memutusmu dengan kebenaran, mereka berdua tidak memberitahu saya bahwa datang meminta jabatan. Saya pun tidak menduga bahwa maksud mereka datang minta jabatan.
Artinya Abu Musa di sini kalau kita membaca dari segi siyaqul kalam, merasa malu kepada Rasulullah kok bawa orang minta jabatan, sehingga Abu Musa sampai bersumpah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, mereka berdua ini tidak beritahu saya bahwa maksud kedatangannya itu minta jabatan. Saya pun tidak merasa bahwa tujuan mereka itu minta jabatan. Jadi Abu Musa betul-betul malu bawa orang minta jabatan. Saya pikir kalau kita pun bawa seseorang ke seorang pejabat yang kita pikir cuma datang silaturahmi, pas sampai ke pejabat itu udah dia minta jabatan, pasti kita merasa kecewa betul, karena telah membawa orang yang minta jabatan, membebani orang yang diminta. Kalau Abu Musa tahu orang ini datang meminta jabatan, itu pasti kalau kita lihat redaksi hadis ini enggak akan dibolehkan. Tapi karena beliau tidak tahu apa maksudnya, ya sudah, terjadilah kedua orang ini minta jabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, qala wa ka'anni anzuru ila siwakihi tahta syafatihi, faqala, saya, kata Abu Musa, melihat ke siwaknya Rasulullah yang di bawah bibirnya. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Lan aw la nasta'milu ala amalina man aradahu, walakin idhhab anta ya Aba Musa atau Aba Abdullah ibn Qais faba'athahu ala al-Yaman. Sekali-kali, kata Rasulullah, kami tidak akan memberi jabatan kepada yang meminta. Lan nasta'mila ala amalina man aradahu. Sekali-kali kami tidak akan memberi jabatan kepada orang yang menginginkannya. Lalu Rasulullah mengutus Abu Musa yang tidak minta tadi untuk kemudian pergi ke Yaman. Ada yang mengatakan berdakwah, kemudian sekaligus juga menjadi pemimpin di Yaman, diberi kepada yang tidak meminta. Hadis ini lagi-lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah dan para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalam hadis yang lain, ini riwayat yang lain tetapi isinya lebih kurang sama. Juga Abu Musa al-Ash'ari yang menceritakan ini. Hadis ini juga rawahu Bukhari dan Muslim, tapi dengan ya lafaz yang lain dari hadis yang kita sebut tadi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Saya datang menemui Nabi bersama dua orang dari suku paman saya. Ini mungkin sama dengan yang tadi, cuman lafaz hadisnya yang berbeda. Faqala ahadur rajulaini, salah satu dari dua orang itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amirna ala ba'dhi ma wallaka Allah. Rasulullah, kasihlah kepemimpinan kepada kami dalam sebagian hal yang Allah telah amanahkan kepadamu.
Dipemimpinkan banyak hal yang diurus. Kalau sudah luas banyak wilayah yang harus dia pimpin, maka bagilah kepada kami sebahagian urusan, biar kami yang urus. Kalau khalifah gak mampu mengurus semua wilayah, maka ada gubernur-gubernur. Sebelum gubernur, di bawah khalifah ada menteri-menteri, wazir, jamaknya wuzara. Maka berilah kepemimpinan kepada kami sebagian yang Allah amanahkan kepadamu. Wa qala al-akharu mithla dhalik. Yang satu lagi juga omong begitu, minta juga jabatan. Faqala, lalu Nabi menanggapi permintaan kedua orang ini, inna wallahi. Ini kan sangat kuat. Pertama tadi di atas, lan nastamila, sekali-kali kami tidak akan beri jabatan kepada orang yang meminta. Di sini inna wallahi la nuwalli ala hadha al-amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaihi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada siapapun yang memintanya dan kepada siapapun yang menginginkan jabatan itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah melarang para sahabatnya meminta jabatan, tamak kepada jabatan? Hanya kalau diminta dan merasa mampu untuk berbuat dan menanggung jawab amanah, baru kemudian menerima. Karena adalah jabatan itu amanah, ia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Maka hadis berikut ini kita lihat bagaimana Rasulullah juga merespon sahabatnya yang meminta jabatan. Dan ini sahabat termasuk Abu Musa tadi, orang-orang yang terkenal dengan kewaraan, terkenal dengan kezuhudan, terkenal dengan ketakwaan. Tapi ketika mengajukan diri kepada Nabi minta jabatan, Nabi mengatakan apa? Dalam hadis berikut ini dari Abi Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni. Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, tolonglah saya dikasih jabatan. Fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala. Rasulullah kemudian memukul artinya sayang, bukan mukul keras, ya, memukul di pundaknya Abu Dzar dalam bentuk artinya sayangnya Rasulullah kepada Abu Dzar, seraya bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanah. Hai Abu Dzar, kamu enggak sanggup. Ketahuilah sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan jabatan itu pada hari akhirat nanti menjadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, menjadi penyesalan. Sekarang di dunia, ya, karena jabatan
di mana-mana ketika pertemuan yang terhormat Bapak Fulan, yang terhormat Bapak Fulan, dihormati di mana-mana. Tetapi pada hari akhirat nanti ini bisa berubah menjadi kehinaan. Kalau sekarang orang mengajukan diri kepada jabatan-jabatan, nanti akan menyesal kenapa mengajukan diri dulu untuk meminta jabatan. Nadamah, penyesalan. Siapa yang tidak akan menjadi jabatan adalah kehinaan dan penyesalan. Lihat lanjutan sabda Nabi kepada Abu Dzar, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar. Yang kedua, wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan jabatan itu secara benar. Lihat penjelasan Rasulullah, siapa yang tidak akan menjadi kehinaan jabatan di akhirat, tidak menyesal dengan jabatan di akhirat, orang yang mendapatkan jabatan dengan cara yang benar. Nah, sekarang ini kalau kita lihat fenomena masyarakat, yang kalau saya bilang sekarang zaman lagi sakit, masyarakat memilih pemimpin tidak melihat kepada integritas, kapasitas, tapi melihat kepada apa yang diberikan, sehingga terjadi sogok menyogok yang sangat masif. Pertama, mendapatkan jabatan sudah dengan cara sogok menyogok yang sudah ijma adalah haram. Ayatnya jelas, hadisnya tegas. Rasulullah melaknat orang yang memberi sogok, orang yang menerima sogok, orang yang menjadi perantara sogok. Menerima jabatan mendapatkan dengan cara sogok. Yang kedua, kemudian ketika menjalankan amanah jabatan juga dengan cara-cara yang curang. Kenapa harus curang? Menutup balik apa yang sudah dikeluarkan dari modal menyogok masyarakat memilih. Bagaimana bisa selamat jabatan tidak jadi kehinaan di akhirat? Bagaimana tidak akan menyesal di akhirat nantinya? Saya ulang, kata Nabi, hadis ini sahih Muslim, derajat hadisnya hadis sahih, yang tidak akan menjadi kehinaan jabatan baginya di akhirat dan tidak menyesal dengan jabatannya hanya orang yang dapat jabatan dengan cara benar, menunaikan kewajiban jabatan secara benar. Nah, sekarang kalau kita lihat, pertama, cara dapatkannya enggak benar karena sogok. Yang kedua, ketika kemudian duduk dalam jabatan melakukan kecurangan-kecurangan, tidak amanah dengan uang publik punya masyarakat, maka bagaimana bisa selamat dari kehinaan akhirat? Lagi-lagi kepada bab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakin kepada kehidupan akhirat dengan segala konsekuensi ini yang masalah banyak orang. Maka dia tidak mempertimbangkan, sekalipun Allah bilang, Rasulullah bilang, itu tidak ada urusan bagi dia. Padahal dia orang yang beriman. Beda dengan orang ateis, nggak meyakini akhirat.
Beda dengan orang komunis yang tidak meyakini akhirat. Tapi orang meyakini akhirat. Rasulullah sudah bilang dalam hadisnya dengan derajat yang sahih, jabatan yang tidak menjadi kehinaan, tidak menjadi penyesalan, hanya yang diperoleh dengan cara yang benar dan menjalankan jabatan secara benar. Adakah ini menjadi pertimbangan? Ataukah kemudian yang menjadi pertimbangan orang-orang mengajukan diri adalah apa? Fasilitas-fasilitas duniawi. Yang menyajut ke gubernur, menyajut ke wali kota, bupati, anggaran APBA, APBK setiap tahun sekian, mobil dinas, bisa Alphard, Land Cruiser, biaya perjalanan dinas, tidur di hotel mewah, pakaian semua ditanggung dinas, kemana-mana nanti dihormati orang. Orang butuh kita untuk minta jabatan, fee proyek itu di bawah kita. Apakah ini kemudian yang menjadi pertimbangan sehingga mengajukan diri? Lalu tertutup hatinya, yang itu tempat iman, bahwa jabatan itu adalah amanah dan dia bisa di akhirat nanti menjadi kehinaan, menjadi penyesalan. Ini jamaah rahimakumullah. Di dalam riwayah yang lain, lihat apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar ketika Abu Dzar minta jabatan. Wa fi riwayatin ya Abu Dzar wa inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Abu Dzar, menurut saya kamu enggak mampu. Saya itu mencintai untuk dirimu seperti saya mencintai diri saya. Saya ingin kamu nanti tidak hina di akhirat. Saya ingin kamu nanti tidak bermasalah di akhirat. Maka saya tidak kasih kepadamu. La ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Maka kamu janganlah, kalau enggak mampu itu memimpin walaupun hanya 2 orang, jangan. Maka kita kalau diminta pendapat orang-orang kawan kita, dia mau maju, menurut kita tidak mampu nasihati, jangan maju. Jabatan itu amanah. Kamu enggak mampu, menurut saya sayang kamu di akhirat, dan saya bilang ini bukan apa-apa karena sayang kepadamu saya. Tapi kalau saya bukan karena sayang kepadamu, ya sudah, saya katakan aja majulah, saya dukung. Nanti kalau kamu terpilih saya akan dapat syafaatnya. Ini orang yang menjerumuskan kawannya kepada kebinasaan. Tapi kalau kita sayang, kita nasihati. Kalau menurut kita dia tidak mampu, seperti Rasulullah tadi menasihati Abu Dzar, saya sayang kepadamu sebagaimana saya sayang diri saya, maka saya tidak memberikan kepada kamu karena menurut saya kamu enggak mampu. Nanti kita akan sambung jamaah yang mulia pada Ahad depan, ya, tentang kapan dalam Islam ini baru boleh mengajukan diri. Hukum dasar tidak mengajukan diri, tapi ada kecualinya, nanti boleh seseorang mengajukan diri. Jadi kalau berhenti di sini salah paham nanti, ya, salah paham, maka diikuti yang lengkap, ya. Ini kita sampaikan dasarnya, tapi nanti ada pengecualiannya, boleh mengajukan diri itu kapan. Ini nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup majlis kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا